Allah menjadikan manusia sebagai alam yang berada di tengah-tengah, di antara alamul mulki, alam kasat mata, alam dunia yang bisa diraba, dilihat, didengar, dan antara alam malakut, alam gaib. Manusia itu berada di tengah-tengah antara dua alam itu. Artinya dari sisi jasmani, manusia itu alam muluk wassahadah. Dari segi jasmani bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dirasa. Tapi dari sisi hati manusia itu alam malakut. Nah, jadi manusia itu di tengah-tengah itu. Dari luarnya manusia ini diciptakan Allah sebagai alam yang kasat mata, tapi batinnya manusia itu adalah alam malakut. Bagaimana ada istilah bahwa dalamnya laut bisa dikira, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Karena hati itu termasuk alam gaib, alam malakut. Allah ciptakan manusia ini di antara langit dan bumi, dan Allah menjadikan selain manusia daripada binatang-binatang dan selainnya untuk diambil manfaat oleh manusia. Jadi manusia ini diciptakan Allah antara langit bumi, dan yang lain dari manusia di alam ini diciptakan Allah untuk manusia. Matahari diciptakan untuk manusia, bulan diciptakan untuk manusia, hewan diciptakan untuk manusia, pohon-pohonan diciptakan untuk manusia. Nah, begitu tingginya, berharganya si manusia ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga segala alam semesta diperuntukkan untuk si makhluk yang namanya manusia ini. Allah jadikan manusia itu mengandung seluruh rahasia alam semesta ini. Jadi pada diri manusia itu mengandung rahasia alam semesta. Oleh karena itu dikatakan, disebut manusia itu al-alamul asghar, alam kecil. Qad azzamallahu subhanahu hadzal insan, sungguh membesarkan, mengagungkan Allah akan ini manusia. Wa ja'alahu nuskhatal akwan, Allah jadikan manusia ini merupakan naskah, salinan dari alam semesta. Ijtama'a fihi ma lam yajtami fi ghairihi, terhimpun pada manusia sesuatu yang tidak terhimpun pada selain manusia. Fihi mulkun wa malakut, pada manusia itu ada alam mulki dan ada alam malakut. Di dalam manusia itu ada dua alam, ada alam mulki dan alam malakut. Minhum man ghalabat basyariyatuhum ala ruhaniyatihim, sebagian manusia itu ada yang mana kemanusiaannya itu, alam mulkinya itu mengalahkan rohaniyahnya. Ada manusia yang mana sifat kemanusiaannya itu, jisimnya itu mengalahkan rohani, sehingga yang dipikirkannya hanya urusan jasmani. Itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Orang-orang yang pemikirannya, angan-angannya, kepentingannya hanya urusan jasmani. Ada sebagian manusia yang mana rohaninya mengalahkan basyariahnya. Ini kadang mementingkan makan, kadang mementingkan minum, kadang mementingkan kawin, kadang mementingkan segala-galanya. Yang dia pentingkan adalah keselamatan rohaninya. Bagaimana rohnya ini supaya selalu berhubungan dengan Allah, bagaimana supaya selalu berzikir kepada Allah,
bagaimana supaya diridhai oleh Allah, bagaimana supaya disayangi oleh Allah. Nah, pemikirannya tak arah ke sana tanpa menghiraukan jasmani. Kalaupun memikirkan jasmani hanya untuk kepentingan rohani. Kalaupun memikirkan makan hanya untuk supaya kuat beribadah. Memikirkan guring supaya istirahat bisa nyaman beribadah. Nah, ini orang ini ada yang pemikirannya keinginan selalu rohani. Ulaika afdal wa a'la minal malaikah, itu lebih afdal, lebih tinggi daripada malaikat. Nah, para muhibbin rahimakum, jadi itulah manusia ini di tengah-tengah. Kadang-kadang dia lebih hina dari binatang, kadang-kadang lebih mulia dari malaikat. Di waktu kita beribadah kepada Allah, hati kita beribadah, zahir kita beribadah, pemikiran kita ibadah, di situ kita lebih mulia dari malaikat. Tapi di waktu kita memikirkan makan, minum, melupakan ibadah, lebih hina dari binatang. Balhum adhal.